penonton channel Gendong 006 Official. Sore ini kita kembali akan berkuliner, oke lah, lalu minum kopi juga oke gitu ya. Ini tadi saya dari Magelang, lalu ke Sleman, pulang, lalu langsung ke sebuah tempat hidden ya, tersembunyi dari keramaian, letaknya di pinggir sawah. Tempat itu adalah tempat ngopi yang sangat sunyi, santainya kelihatan banget, kerasa di sana. Di mana? Yuk kita lihat ini. Kita tampilkan, kita berganti kamera. Ini ada di Gunung Kidul, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, di Patok. Jadi kalau ke arah HH Skyview itu ke kanan, kita ambil yang ke kiri. Nanti ada di map yang akan saya tampilkan biasanya di akhir video ini. Oke. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Sleman menuju tempat ini, akhirnya kita mendapatkan spot yang bagus untuk nyantai, ngopi, dan merefleksikan hidup kita sehari-hari dan pengalaman yang kita dapat. Ini tempatnya. Jadi kalau dari arah Patok Gunung Kidul itu dari sana, itu Patok ya. Nah, itu Patok belok ke sini. Itu nanti ada di Google Map. Tempatnya sepertinya sangat recommended untuk menikmati kopi. Nanti kita ketemu langsung dengan penjualnya. Oke, yuk kita ke sana. Namanya Blanc de Noir, bahasa Prancis, Cafe Brewery. Ini sepertinya artinya mirip dengan konsep yin dan yang, di mana dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Nah, kebetulan open nih ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dipatuhi meskipun pandemi sudah agak berakhir. Nah, ini tempat untuk meracik minuman ya. Ketemu langsung dengan ownernya, Mas siapa? Halo, nama saya Ricky. Mas Ricky. Lalu menu-menunya ini ya Mas ya? Iya, Kak. Jadi di sini kita konsepnya zero proof cocktails, atau biasanya kalau di bar atau di restoran minuman ini mengandung alkohol, tapi di sini kita buat seperti itu tapi twistnya non alkohol, jadi semua orang bisa menikmati lah. Oke, jadi biasa. Dengan bahan alami, dari sistemnya ada yang disebut clarified, ada yang metodenya sufi, ada yang fermentasi. Jadi kita menggunakan sistem-sistem itu untuk mendapatkan rasa yang optimal. Oh gitu, tapi non alkohol. Meskipun stylenya seperti yang biasanya beralkohol gitu kan ya. Betul. Tulisnya ya oke. Ini sedang meracik yang apa Mas? Ini saya mau bikinin spesial buat temennya. Namanya spicy coconut margarita. Jadi dari clarified santan kelapa yang diberi susu tapi dibeningkan. Terus nanti di situ ada rasa nanasnya juga sedikit. Ada rasa pedasnya dari sufi jalapeno. Jadi proses sufi itu memasak tanpa tersentuh api langsung. Dengan dengan panas tertentu. Oke. Ini udah lama ya buka ini ya? Kita sudah officially hampir 4 bulan, Pak. 4 bulan ya? Iya. Berarti yang waktu itu saya tanpa sengaja menemukan tempat ini. Betul. Itu ya. Itu berarti yang dibikin yang seperti kemarin itu ya, yang pineapple itu bukan? Oh, bukan, kalau ini lain lagi ya. Pineapple kemarin kan masih udah lihat. Jadi kita bikin yang beda. Oke, siap. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu tidak sengaja sama teman-teman Supermoto Gunung Kidul menemukan tempat ini, tempat ngopi. Diajak bersama teman, lalu kemudian saya merekomendasikan untuk kita bikin video, lalu kita tampilkan supaya teman-teman penonton semua mengetahui ternyata di tempat yang sunyi, tersembunyi dari keramaian ini ada tempat yang sangat recommended untuk kita nyantai, meluangkan waktu, menenangkan pikiran dari kesibukan-kesibukan kita dengan menikmati aneka menu minuman. Ada yang kopi, yang basicnya kopi, terus ada yang apa Mas? Mocktail. Nah,
Untuk menu nanti kita tampilkan dalam bentuk gambar di akhir video. Untuk lengkapnya bisa lihat di Instagramnya Blanc de Noa Coffee Brewery. Oke, nanti kita tampilkan juga ya supaya tidak lupa teman-teman. Oke, yuk kita sembari menunggu menu. Oh ya, saya tadi menunya belum ya aku ya? Iya, belum. Aku yang soft kopi tapi yang soft. Yang maksudnya nggak terlalu asam kayak kemarin itu. Oke. Bikin apa lah gitu. Tanpa gula ya. Oke. Karena minum kopi bukan minum sirup. Oke, yuk kita keluar dulu sebentar sembari menunggu. Kalau pengen kita duduk-duduk menikmati sawah ada di sini. Baik, kita akan mencoba untuk naik ke atas untuk melihat pemandangan view yang lebih jelas lagi. Nah, ini dia sip, tap view-nya. Nah, kalau yang ke arah sana itu arah ke Kota Wonosari, tepatnya tembus di daerah Sambipitu, arah sana. Sore ini seperti biasa, seperti yang beberapa waktu yang lalu, saya ditemani oleh teman yang sangat spesial menurut saya. Spesial di bidang perkopian. Siapa dia? Ini dia Mbak Anindita. Mana Mbak perjalanannya Mbak? Sayang agak mendung. Kalau cuacanya lebih cerah, pemandangannya oke. Ya memang beberapa waktu yang lalu itu tidak disengaja ya saya bisa menemukan tempat ini dan cuacanya sangat cerah sekali. Dan masih agak siang karena ini tadi cuacanya mendung, bahkan di Jogja itu udah mulai rintik-rintik hujan. Ya sedapatnya kita menikmati saja. Oke teman-teman, sembari menunggu menu yang sudah disiapkan. Oh ini malah udah datang ini yang pertama. Wah pertama jadi. Ini apa mas? Namanya biar mbaknya dulu mengetes ketajaman lidahnya. Tapi ini jenis tipe minumannya sebenarnya adalah margarita. Kalau semuanya di Meksiko sana harusnya menggunakan tequila. Cuma kalau di sini kita menggunakan kearifan lokal lah. Oh gitu. Ada barang-barang semuanya tersedia di sini dengan beberapa metode yang saya sebutkan tadi. Oke, siap. Kira-kira kalau nebak apa itu? Yang jelas garam. Ada garamnya. Dan ini Himalayan Salt. Himalayan Salt itu garam yang cukup bagus buat kesehatan. Ada yang lain? Dia berusaha menebak rasanya dulu. Koreksi kalau salah. Apa coba? Tesnya tuh nggak asing, tapi pisang bukan? Bukan. Itu gedang kluthuk. Biasa ngombe gedang. Fermentasi kluthuk itu. Fermentasi kluthuk. Oke, sembari Anindita menemukan
sesuatu dari menu ini kita melihat situasi membuat sekitarnya. Rasa minuman itu sering ditemui di lidah setiap hari. Tapi pasti yang mencoba kan bertanya-tanya, ini rasanya apa ya? Padahal ketemu ya. Sebenarnya ini saya buka aja. Di situ ada rasa kelapa. Karena kelapa saya ambil dari coconut milk. Ya, jadi santan kelapa diberikan susu, terus di dalamnya kita berikan jeruk. Jadi tugasnya itu adalah membuat si santan itu jadi bening. Pertama orang tidak akan menyangka itu santan karena santannya saya buat bening. Clarified milknya jadi bening. Terus di situ ada rasa nanas sedikit dari tepache. Jadi tepache itu hasil ekstraksi dan fermentasi dari kulit nanas yang kita proses selama 10 hari. Gitu. Terus cuman kulitnya aja berarti. Kulitnya. Nah, terus di situ juga ada lemon cordial. Jadi buah lime diperes jadi satu terus dikasih citric acid solution. Gitu. Jadi untuk menambahkan rasa asam dan membeningkan. Jadi kalau di sini konsep minumannya pasti semuanya bening-bening dari hasil panen negara kita, kearifan lokal kita, tapi saya buat sedemikian rupa supaya orang tuh tidak asing rasanya tapi apa toh gitu. Jadi saya pasti sering ngebahas itu namanya spicy coconut margarita. Spicy coconut sama margarita. Itu pakai dry chili, cabai yang kering dihancurkan. Pedesnya dari situ. Sama tanya kenapa spicy. Nah, kalau spicy di dalamnya itu ada namanya jalapeno atau cabai Itali, disebutnya jalapeno, itu kita sous vide. Karena alat sous vide itu mahal, saya bikin jadi cabai jalapeno itu dimasukkan ke dalam plastik. Terus di situ saya kasih beberapa batang seledri karena kita nggak punya fennel. Terus dimasukin ke plastik, terus plastiknya itu yang direbus di dalam air mendidih. Setelah itu ditutup berapa menit, akhirnya mendapatkan rasa yang diinginkan. Jadi dia tidak burning atau berbau api. Kalau direbus dengan kontak api langsung dia akan berbau api. Makanya saya buatnya itu di metodenya sous vide namanya istilahnya. Itu biasa dipakai di orang-orang chef di dapur, metode cooking seperti itu. Saya aplikasikan jadi pedasnya itu dari cabai jalapeno, cabai Itali. Oke, jadi sudah ketemu ya. Ada apa aja di dalam satu gelas itu. Makanya kalau di bawah banyak sekali botol itu namanya cuman saya yang tahu karena yang buat belum diterima ya. Oke. Kemudian saya menunggu yang kopi panas dan atau es? Panas. Panas. Kayak biasanya tapi yang kayak kemarin kan asamnya terlalu tinggi tuh. Tapi kalau saya campurkan sedikit gula tapi gula alami nggak apa-apa ya? Gula kalau panas. Karena kalau semua kopi aku kebetulan punyanya full arabica kebanyakan. Jadi kebanyakan emang agak sedikit asam. Mending nggak usah aja, nggak usah pakai pure murni kopi. Pure murni kopi. Oke. Yang penting nggak asam ya? Yang penting nggak asam. Oke, siap. Baik teman-teman, sambil menunggu pesanan saya jadi, yuk kita sembari duduk-duduk dulu menikmati. Oke teman-teman. Nah, ini pesanan saya tetap 100% kopi. Karena bapaknya nggak pengen yang terlalu asam, berarti ini saya campurkan biar cita rasa buahnya tetap ada, tapi ada sedikit strong pahitnya. Jadi saya bikin ini 70%-nya saya pakainya arabica, 30%-nya saya campur ampel gading robusta. Yang kemarin itu apa ya? Kalau kemarin arabica full gayo. Full gayo. Oke. Sebuah pikiran pengen pakai gula. Ada cemilan apa mas? Cemilannya hari ini ada pisang, ada french fries, sama singkong. Oke. Baik, teman-teman, menu pesanan saya udah datang. Yang selalu kopi, pokoknya saya mesti kopi. Nah, gimana rasanya kita icipin dulu ya, karena ini kayaknya beda sama yang tempo hari saya kesini itu. Dari pertama aja udah kelihatan beda. Kalau kemarin terlalu asam menurut saya. Sekarang ini lebih soft. Udah nggak terlalu asam lagi. Kira-kira ini apa nih pembelinya? Oke, ini sebenarnya kita buat sebenarnya americano. Americano jadi ya. Black coffee itu jenisnya ada dua, ada long black atau americano. Nah, the long black perbedaan hanya di pas penuangan di air panasnya aja. Kalau semuanya long black itu air panas langsung espresso. Kalau americano tuh espresso dulu baru nanti terakhir air panas. Setelah itu metodenya untuk americano kedua adalah bahan yang digunakan. Saya menggunakan 70% gayo takengon dan 30%-nya robusta dari ampel gading.
dan semuanya fresh roast. 70% Gayo Gayo Takengon. Terus yang satunya Yang 30% Ampel Gading. Nah, tadi saya mau nyebut Ampel Gading itu lupa. Ampel Gading opo, nggak nyantol-nyantol gitu. Ternyata Ampel Gading. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan kopi ya, dengan berbagai macam karakter. Apalagi sekarang salah satu putra bangsa udah mencetak nama baik di Milan kemarin untuk juara roastery, itu juara 1. Itu orang Kartosuro Solo. Keren. Jadi Indonesia ini udah nggak bisa dianggap remeh lagi sama luar negeri untuk masalah pengolahan kopinya semuanya. Itu bakalan jadi salah satu komoditas yang mungkin tidak akan mati 10-20 tahun ke depan. Ya. Beruntung Mas Riki ini punya tempat di sini, di tempat yang tersembunyi ini. Lalu juga dilengkapi dengan keahlian meracik kopi, minuman yang lain juga. Ini merupakan potensi banget. Ini sebenarnya putra daerah sini loh. Ya. Putra daerah sini yang udah merantau ke Jakarta lalu kemudian mulai menggunakan terlebih menggunakan akal sehatnya lagi untuk kembali ke desa, kemudian hidup di desa lalu menciptakan sesuatu yang sebelumnya di sini nggak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi emang kita punya prinsip adalah bagaimana cara menikmati kopi dengan cara yang lain. Mungkin kalau di umumnya kopi itu dibikin tubruk, dibikin pakai espresso, atau umumnya kopi susu. Ya. Nah kalau di sini bisa bikin mocktails, bisa dibikin cold brew, dibikin metode-metode yang lain dengan mencampurkan semua bahan yang kita miliki, tentunya kekayaan lokal kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi tidak menghilangkan cita rasa kopi itu sendiri. Ya. Sip. Jadi teman-teman, kopi ini kalau boleh disebut kopi apa namanya jadinya? Yang mana? Ini. Kalau ini americano aja. Americano saja ya. Americano saja. Okay. Cuman bahan kopinya kita pilih aja. Dari Gayo Takengon. Lalu sama Ampel Gading. Jangan lupa Ampel Gading. Komposisinya itu 10-30. Itu lebih enak. Jadi teman-teman, kalau range 1 sampai 10 racian ini saya beri nilai 9,8. Kenapa? Cuman 9,8? Karena sisanya itu hanya milik sang pencipta, itu yang sempurna. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menikmati hangatnya suasana dan secangkir kopi ini. Teman-teman, ini makan besarnya Ninda ini. Ayam sambal mata. Ayam sambal mata. Oke, ini sebagai pelengkap kita ngopi di sini bersama, ada juga pisang goreng. Nah, ini Mas apa? Mas Riki. Mas Riki. Wah, lupa terus aku kebanyakan kopi kayaknya. Bersama chef istimewanya. Mbak siapa? Linda. Kalau ini Ninda ini. Linda. Oke. Jadi emang konsepnya kita membangun tempat ini adalah pensiun kami lah dari gitu. Food and beverage business. Jadi istri juga dulu di sama, tapi perusahaannya aja berbeda. Terus akhirnya kita memutuskan berhenti dari semuanya untuk buat tempat ini. Jadi insya Allah kalau yang datang ke sini bisa langsung ngobrol sama pemiliknya, tukang bikin minumnya, tukang masaknya, seperti di rumah. Tapi memang punya basic apa gitu? Kalau kok bisa meracik minuman F&B itu dari tahun 2004 sampai 2020 kemarin di bar saya. Oh. Di restoran. Oh, terus sekarang mandiri, bikin sendiri ya. Bagus lah, sip. Kalau Bisa. istri awalnya emang pecinta kuliner. Dari makanan yang mahal sampai yang murah, dari pelosok tempat manapun pasti dicobain. Iya. Hobinya masak juga, akhirnya ya udah kita masak apa yang makanan yang kita cintai dulu sih. Percuma kalau kita bikin makanan enak buat orang tapi kita sendiri nggak suka makanan. Iya. Jadi awalnya kita semuanya mulai dari cinta sih. Nah, kita mencintai makanannya, mencintai minumannya, suka bikinnya dengan senang hati pasti. Kalau semua sesuatu dimulai dari hati dan kecintaan pasti hasilnya baik. Iya, sip. Oke, Mas Riki. Mas, ini kira-kira namanya tadi apa? Namanya Blanc de Noix. Blanc de Noix. Ya. Blanc itu kalau itu dari bahasa Prancis. Sebetulnya itu filosofinya itu dari kehidupan saya dan istri lah, keluarga. Jadi Blanc itu artinya putih, Noix itu artinya hitam. Jadi Blanc de Noix putih dari hitam. Jadi dari dulu kita memang bekerja berkecimpung di dunia bisnis ya. Orang kalau anak-anak jaksel atau anak gaul sekarang bilangnya budak korporat atau apa. Akhirnya kita
ini Blanc de Noir, putih dari hitam. Jadi kita masa transisi yang tadinya dulu mungkin kurang baik, mungkin di mata orang tidak baik, insya Allah berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan lebih banyak waktu untuk keluarga. Berarti kayak yang tak sebutin tadi di awal ya, yang kayak konsep yin dan yang tadi ya. Yes. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam itu ya. Dan di situ di lambang Blancnya itu kenapa di blok putih tapi bloknya hitam, yang Noir yang hitam tapi bloknya putih, karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang putih kalau tidak ada di tempat yang gelap. Oke, kita lihat dulu logonya seperti apa ya. Nah, kita lihat ini logonya. Jadi apa Mas? Blanc de Noir. Ya, jadi Blanc kenapa di blok hitam? Karena kita tidak bisa melihat putih kalau kita tidak ada di dalam tempat yang gelap. Oke. Jadi kita akan mengenal cahaya kalau kita tahu itu kegelapan. Nah, kenapa putih? Kita akan bisa tahu itu hitam kalau kita berada di tempat yang putih. Jadi filosofinya semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi yang sekarang terpuruk bisa menjadi semangat jadi lebih baik. Yang sudah baik, ingatlah bahwasanya ketika dalam proses menjadi baik pernah jadi buruk. Oke, siap. Jadi seperti itu aja. Bagus lah. Nah, ini tempatnya seperti ini ya. Kalau udah malam di ujung sana itu mulai gelap. Oke. Good. Ini memanfaatkan bangunan lama yang kemudian disulap sama Mas Riki untuk menjadi tempat nongkrong. Sepertinya dari atasnya tampak biasa-biasa aja, tetapi suasananya yang luar biasa. Nah, oke teman-teman, kesenggol. Gak apa-apa. Jadi teman-teman kalau kebetulan melewati daerah Gunung Kidul dari Piungan naik lalu tembus Patok, kalau ke kanan ke Hihaskai, ke kiri ke Langgeran, nah itu ambil yang ke kanan, yang ke arah Hihaskai View. Nah nanti begitu belok kanan dari Patok itu, kalau ke Hiha kan naik ke kanan. Nah ini kita yang ambil lurus turun ke bawah, terus ikuti jalan itu terus saja. Nanti akan ada petunjuknya atau bisa melalui Google Map ya. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Nanti tentang apa, gimana, dimana dan sebagainya bisa dibaca langsung di kolom deskripsi. Oke teman-teman, penonton channel Gentong 006 Official, sekian dulu video kopi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetapi jika kalian tidak menyukai video ini, abaikan aja, nggak usah ditonton ya. Oke, tetap jaga kesehatan meskipun pandemi sudah agak berakhir, dengan rajin minum dan makan yang bergizi yang bisa meningkatkan imun kita. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita akan pulang, tapi sebelumnya jangan lupa untuk hitung-hitungan dulu supaya tidak dipil pandel pun. Berapa semuanya? Yuk kita menuju ke kasirnya. Oke, itu yang di belakang itu dah mulai efek dari kekenyangan itu. Kita hitung-hitungan sama Mas Riki. Oke Mas, berapa tadi semuanya? Jadi 98.000. Oke, 98.000. Harga yang masuk akal untuk sebuah suasana yang wow di siang, sore hingga malam ini. Sebagai informasi untuk penonton, seandainya menggunakan debit atau transfer itu bisa nggak? Untuk debit sementara kita udah punya BCA, kredit yang lain juga bisa. Untuk QR kita juga udah bisa. Jadi semua pembayaran kita bisa. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir kalau datang ke sini dengan ternyata, bukan dengan sih, ternyata uangnya kurang karena saking banyaknya menu yang ingin dicoba, tidak menutup kemungkinan untuk nambah ini, nambah itu, sehingga mungkin uangnya kurang, pembayarannya bisa transfer BCA dan QR. Nah ini oke. 98.000. Oke, bentar.
Iya, ini 98.000 98.000 ya. Harga yang wow, murah kalau untuk ukuran sini. Untuk yang terakhir yang spaghetti ternyata khusus untuk itu entertain dari kami. Entertain. Terima kasih mau 2 kali datang ke sini. Kita juga terima kasih mendapat pelayanan yang istimewa. Ya teman-teman, kita sudah melakukan pembayaran dan sekarang kita akan segera meluncur pulang ke tempat asal kita bersama Anindita. Wesen bagiannya ya lur. Healing. Oke teman-teman, penonton channel Gendong 006 Official, jangan lupa seperti biasa, kalau tidak suka videonya nggak usah ditonton, di rumah aja di kamar. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Serta filosofi tentang kelamnya hidup ini. Semua tentangmu adalah kenangan, dan kau adalah bagian dari perjalanan. Terima kasih. Untuk kopi pahit dan aroma pagi, serta filosofi tentang kelamnya hidup. Untuk kopi pahit dan aroma pagi, serta filosofi tentang